Berham, coba kamu beli bola lampu listrik 25 watt di toko sebelah, karena lampu di kamar mandi sudah tidak dapat menyala. Baik, Ma. Akan segera Berham lakukan setelah mengikuti saat teduh BDKA. Bahaya sekali kalau tidak ada pancaran cahaya di kamar mandi. Kita bisa jatuh. Berham kok suka mengaitkan keseharian dengan kehidupan orang percaya? Begitulah yang sepatutnya kita lakukan agar bisa memancarkan Injil Kristus di sekitar kita. Sobat BDKA, perhatikan ya, karena mulai dari sini sampai akhir pasal 6, kita akan mengamati apa dan bagaimana pengajaran Yesus Kristus mengenai hal-hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Silahkan membangun hidup di atas fondasi yang kokoh dan aman, yakni firman anugerah. Adik-adik, kita akan meneruskan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, karena kami boleh diberi kesempatan belajar akan firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu bagi kami, menteraikanlah di dalam hati kami, dan jadikan kami pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seandainya saja kalian sakit yang sangat keras, kemudian dokter sudah angkat tangan, tetapi kemudian kalian berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan hamba-Mu kesembuhan. Ternyata Tuhan mengabulkan doa kalian. Apa yang kalian rasakan, adik-adik? Wah, kalau saya pasti senang sekali, Pak. Apakah hanya senang saja? Ya tentunya saya akan bersyukur, berterima kasih dong Pak sama Tuhan. Coba, apakah hanya itu? Tidak ada pikiran-pikiran yang lainnya? Kalau dipikir-pikir, kayaknya saya harus bangga pada diri saya sendiri ya Pak. Loh, mengapa demikian? Katanya sih orang yang mendapat mujizat itu kan orang yang imannya bagus Pak. Jadi iman saya kan bagus Pak. Jadi kan saya harus bangga dengan diri saya sendiri Pak. Nah, adik-adik, itulah yang sering kali terjadi di dalam pikiran manusia berdosa. Mereka salah di dalam melihat mujizat. Apa salahnya Pak kalau begitu Pak? Adik-adik, yang pertama salahnya adalah mujizat itu Tuhan berikan untuk membawa orang melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sehingga mereka membuka hati mereka dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tapi kalau mereka melihat mujizat hanya sebagai sebuah keajaiban dan tidak sampai menerima Tuhan Yesus, itu berarti mereka salah di dalam melihat mujizat. Yang kedua, kesalahan kedua adik-adik, seringkali orang merasa bahwa iman mereka kuat sehingga mereka bisa mendesak Tuhan melakukan ini dan itu sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak menyadari kalau mereka berpikir demikian berarti Tuhan menjadi pelayan mereka yang tunduk karena iman mereka. Itu salah adik-adik. Nah, karena kesalahan-kesalahan yang demikian itulah, maka Tuhan Yesus harus mengajar orang banyak yang sudah mengalami mujizat itu dengan pengajarannya. Adik-adik, pengajaran Tuhan Yesus adalah pengajaran yang menantang mereka, supaya mereka mengambil sikap yang tepat kepada Tuhan Yesus. Pengajaran Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Tuhanlah itu Raja. Dan setiap kita adalah orang yang harus tunduk dan hormat kepada Sang Raja. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajarannya adik-adik? Tuhan Yesus memberikan pengajarannya dengan membentangkan dua jalan yang mungkin dipilih oleh manusia. Jalan yang pertama adalah jalan yang mengutamakan diri sendiri. Jalan yang kedua adalah jalan yang mengutamakan Tuhan. Bagaimanakah jalan yang mengutamakan diri sendiri?
itu adalah jalan orang-orang sombong, orang-orang egois. Mereka melakukan apapun untuk kesenangan mereka sendiri. Tidak peduli orang lain susah, tidak peduli orang lain menderita. Yang penting aku senang, aku menang. Itu menjadi moto mereka. Bahkan adik-adik, mereka tidak segan-segan untuk menindas orang lain. Yang penting apa yang menjadi keinginan mereka tercapai. Itulah orang-orang yang mengutamakan dirinya sendiri. Bagaimana dengan orang-orang yang mengutamakan Tuhan, adik-adik? Mereka adalah orang-orang yang mau belajar firman Tuhan. Bahkan mereka mau mengesampingkan segala sesuatu yang lain agar mereka mendengar firman Tuhan sehingga setiap langkah mereka taat kebenaran firman Tuhan. Mereka seringkali harus mengalah dengan orang-orang yang mengutamakan diri sendiri. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang yang mau mengikut Dia akan mengalami kesulitan bahkan penderitaan. Kalau begitu kan enakan orang yang mengutamakan dirinya sendiri, Pak. Tunggu dulu adik-adik. Itu belum akhirnya. Mengapa? Karena orang-orang yang mengutamakan dirinya sendiri bisa diibaratkan seperti orang buta yang menuntun orang buta. Orang buta menuntun orang buta, akhirnya apa? Masuk ke dalam lubang, adik-adik. Mereka juga bisa diumpamakan seperti orang yang membangun rumah tapi di atas pasir. Ada fondasinya? Tidak ada. Kalau ada angin badai, kalau ada hujan deras, ada banjir bandang, rumahnya akan roboh. Adik-adik, jatuh ke dalam lubang, rumah yang roboh itu menunjukkan bahwa mereka akhirnya akan mengalami kehancuran. Dan kehancuran yang paling mengerikan di saat mereka harus berhadapan dengan murka Allah dan mereka dibuang ke dalam neraka. Bagaimana dengan orang-orang yang mengutamakan Tuhan? Orang-orang yang mengutamakan Tuhan akan mewarisi kemuliaan kerajaan Allah, adik-adik. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka harus meneladani Tuhan Yesus untuk hidup di dalam kebenaran. Mengapa meneladani Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga diutus oleh Bapa di surga untuk turun di dalam dunia ini, mengalami berbagai kesulitan bahkan penderitaan yang berat. Tetapi Tuhan Yesus tetap hidup di dalam kebenaran. Dan Tuhan Yesus menggenapkan rencana Tuhan untuk menebus umat manusia yang berdosa. Demikianlah kita diutus di tengah-tengah dunia ini untuk hidup di dalam kebenaran, untuk menyatakan bahwa hanya ada satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menguatkan kita, menolong kita, meneladani Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran, sehingga kita dapat menjadi saksi Tuhan yang menyatakan hanya Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau bukan hanya memberikan kepada kami keselamatan, namun Engkau juga memberikan kepada kami kepercayaan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami untuk tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu, tapi boleh setia taat kepada Tuhan. Sehingga kami, ya Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan yang menyatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Tuhan. Berkatilah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bernard adalah teman Berham yang paling kaya di kelas. Jadi, kalau ada tugas penting, maka guru sering memberi tugas pada dia. Begitulah cara dunia memilih. Namun, Kristus memilih orang yang dianggap miskin untuk menjadi kaya dalam iman. Bagaimana cara kerjanya, Ma? Miskin artinya tidak meletakkan penghiburan dan pengharapan pada sesuatu di dunia ini.
karena hamba Tuhan tidak pernah mengharapkan berbagai keutamaan dunia ketika melayani Yesus. Begitulah ketika cinta Yesus yang besar sudah kita alami, maka orang percaya rela menjadi miskin, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikutnya, bahkan bersedia bekerja lebih keras, lebih lagi untuk hidup sebagai orang miskin. Tetapi anehnya, mereka justru diberkati karena kemiskinan ini. Berarti miskin di hadapan Allah tidak mungkin merusak bahagia. Berbahagialah kita yang diberi kesempatan berpetualang dalam kerajaan Allah melalui berkat firman-Nya yang untuk besok terdapat dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17.